dengan adanya pola yang sama. Dan ini dia drafting phase kita di game yang keempat masih sama dan bandnya pun masih sama. Masih dengan Baxia dan juga Matilda. Masih ya. Ini berarti kalau memang sama Fredrin, bentar lagi ada Valentina. Terus Valen. Terus edit. Ayo edit yuk. Edit absen, habis Ayo, ini edit, Faramis ayo. absen. Tuh dia. Masih. Ini bisa diganti Angela sekarang. Atau bisa saling bertukar aja. Nah, Angela ternyata. Oke. Udah tidak kondusif lagi satu Udah hero tidak ini. kondusif betul. Kayak aduh ini Angelanya dari tadi yang repotin banget. Yang tadinya bisa tumbang tiba-tiba bisa di heal. tapi Faramis bakal di first pick gak sih setelah mungkin dari tadi di ban prioritas terus-terusan? Yap. Atau tidak? Atau tidak mereka bisa mainin mungkin retail first pick. Nah, Ya kan? wah. Atau bahkan Novaria juga ada. Oh Farah. Rafaela. Mereka tetap memanfaatkan metode healer yang sekarang lagi hype banget ya. Dengan adanya Favor Flash of the Oasis juga. Dan Iritel kali ini bersama dengan Terizla, tidak Wow. dengan Yuzong. Ya. Oke, Dairen akan menggunakan satu hero ini. Hero agresif. Hero yang bisa membuat barricade pula. Yap. Kita lihat seperti apa karena bukan Yuzong lagi. Ya. Atau bisa dilempar ke mid loh, kayak Waduh. Terizla kan berkali-kali juga kita sempat lihat ada di mid lane kan. Buat, iya. Tapi bukan buat tim Aragio sendiri ya. Tapi Teresa memang untuk bisa mengunci lini depan yang kita bilang juga di mana lini belakangnya nggak bakal ada bantuan kalau memang untuk depannya sudah dikunci oleh penalty zone. Yes. Dan bisa menjadi satu hero yang memancing penggunaan Yap. spell Waduh. buat dipakai. Dua support dan sekarang Akainya akan dipakai oleh Nael. Berarti ini akan menjadi satu lagi hero yang beda untuk Versik. 3 game dengan Akai. 3 game pakai betul. Jadi Tapi ini durability-nya wow banget loh. ya ada Nether Realm ya kan, buat Iya. memperpanjang team fight, ada heavy spin untuk menangin objektif, ada penghilangan mungkin efek movement dari Rafaela ke depannya. Persik, Assassin atau Fighter lagi. Kalau Fighter Martis nih paling mendekati lah. ya paling dekat Martis, kalau Assassin siapa Lancelot ya. Lancelot. Lancelot, Benedetta. Karena kalau Martis ini agak berat sama Faramisnya sih ya. Dan Lancelot. Itu dia yang sudah diamankan juga bertukar saja Tukar hero. dari hero-nya untuk kedua belah jungler. Dan untuk RRQ mereka bakal mempersempit lagi untuk hero dari Marki harusnya. Cloud bisa ditutup juga sekarang. Cloud Iya. ditutup. Atau Brody. Bruno dulu Oke. yang di ban. Salah satu hero power juga dan ya. Ini kenapa kita bilang mungkin Marki menjadi salah satu senjata rahasia ya buat Kickfam. Karena pool hero-nya dia yang memang cukup unik. Aha. Dan dia bisa eksekusi itu dengan bagus. Dan tanpa Bruno. Tapi kehadiran trio yang sudah diambil ya sama Gek ini menurutku udah strong banget ya. Karena Faramis ini benar-benar juga adalah hero pegangan buat Aboy. Oke. Bisa jadi sosok garda terdepan lah ya. Ixia juga bukan pilihan yang buruk, cuman peran dari Lancelot yang bisa ngacak-ngacak lini belakang tanpa adanya escape tools yang banyak. Yap, dan agak susah ya kalau kita melihat ada Ixia ke depan. Karena ada yang bisa lompat ke belakang. Aha. Ada Lancelot, Iritel, dan kadang flicker penalty zone juga bisa dipakai. Oke. Dan last band dari RRQ. Ayo, Cloud atau Brody? Cloud atau Brody? Sebenarnya kayak kalau untuk ngelawan kayak dari Iritel dan juga Lancelot sih Brody. Brody. Tapi Brody bakal susah ketemu Terizlanya sih. Iya. Itu aja PR-nya. Dia kena penalty zone udah nggak bisa basic attack lagi tuh Yap. langsung ya. Dan Cloud-nya. Cloud. Oke. Ini adalah satu sosok pengganggu juga tadi yang udah kita lihat bagaimana speed push power. Ya, Main ke lini belakang. licin. Licin susah ditangkep. Udah ban aja. Dan sekarang kajanya Kaja ditutup. Ada Menarik. Kufra yang memang dikasih ya sekarang. Menurutku tadi band Kufra karena mereka pengen pakai Lancelot. Tapi sekarang karena mereka gak dapetin Lancelot, mereka sudah punya Akai, ya udahlah lepasin buat Kufranya. Karena nanti bouncing ball-nya bakal bisa diusir dengan heavy speed. Ya, no problem ya. Tapi untuk pick keempat dari RRQ. Mereka membutuhkan source magical damage juga. Roamer yang belum kelihatan. Untuk kali ini tadi ada Novaria juga sempat diambil. Namun Ben, kalau Ben. ngelihat adanya
Faramis di sini yang Netherrealm dengan area yang nggak terlalu besar, Eve juga bukan pilihan yang buruk. Walaupun slow evac-nya bisa ditanggulangin sama Rafaela. Ya itu keselin sih. Kalau Iya. ngeliat Rafaela kayak Eve itu udah jarang kelihatan. Tapi Dan Chow Chow. keluar. Yap, Chow. Chow Buat dari Naomi. Naomi bener. Way of the Naomi. Wih. Bakal jalan dulu gak nih? Karena banyak source-nya untuk cancel juga kan. Iya, apalagi ini Aboy udah pasti bawa Purify gak sih harus. Iya, terus juga Netherrealm-nya bisa nyelamatin mungkin temannya yang lain. Iya, Purify dulu minimal. Ya, Purify. Atau kalau yang menarik sebenarnya adalah tendang Faramisnya keluar. Tuh. Buset, Biar semua- tendang Faramis. Biar gak ada yang dalam Netherrealm. Iya kan? Iya benar. Cuman stopper untuk Lancelot-nya dulu nih Om. Akai tadi kita lihat masih ada possibility dari Tonrosnya ya kan. Oke. I've been waiting for Kari, wow. Oke, dan Pavito. Pavito. team is picking. Oke. Kari. Kari juga sebenarnya ini ada hero power untuk Marki. Ya sebenarnya hero power untuk market, tapi kalau kita melihat mungkin untuk targetingnya sendiri. Karena Kari biasanya untuk berhadapan dengan hero tebal. Ah, Tapi dia memang kalau sudah jadi item siapapun memang bakal bisa dilibas. bakal bisa dilibas. Yes. Tapi sekarang karinya kari Purify apa kari Flicker? Ya itu yang pertama. Yang kedua range dia pendek. Sekali Ya. lagi hampir sama kan. Range pendek yang mungkin bisa dimaksimalin ke depannya. Oke. Dan satu magical source damage lagi untuk RRQ. Mau ngambil late game insurance lagi ada Cecilian. Oke. Karena typically buat Geek sendiri mereka bakal main peran two back nih. Iya. Kalau memang mereka mau nahan di depan banyak sih kalau match-mate ya. Yap. Dan yes, Cecilian lagi. Lagi. Itu dia. Wow, Cecil Lemon diamankan. Lemon lagi. Lagi. Apakah akan berjalan dengan begitu baik seperti di game yang kedua tadi? Atau akan ada pembeda yang akan dilakukan oleh Geek untuk bisa menghancurkan pola permainan yang sudah terlihat dari RRQ. Ya, kalau sedikit mungkin dari indeks tadi ya, di mana memang durabilitas ini menjadi mungkin pertanyaan buat RRQ siapa yang bakal nahan badan di depan, kecuali Arisla. Yap. Karena Cecil kan kita tahu dia butuh badan. Di game kedua tadi ada badan. Sekarang badannya Lancelot yang licin kemana-mana, Chow harus setup dalam rumput dan itu akan membuat mereka kesulitan. Ya, tapi damage-nya juga cukup banyak sih. Betul. Oke, agak sedikit mulai banyak konspirasi-konspirasi yang terjadi ya. Tapi ini dia match point untuk RRQ. Bakal menjadi 2 sama atau 3-1? 2 sama atau 3-1? Oke, MPL Playoff mana suaranya? Oke, itu dia. Hal yang sudah terlihat seperti di game sebelumnya. Begitu banyak, begitu besar sorak-sorakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pendukung. Yang di sini 3-1, yang di situ 2 sama. Tapi kita lihat aja akan seperti apa lagi. Karena Baloy hampir saja menjadi korban pertama. Wah, ini udah ada info ya. Flicker harus dikeluarkan di bawah menit pertama. Tapi untuk dari segi emblem yang dibawakan nih Om. Yap, dari emblemnya jelas Impurage dipakai oleh Versik, jadi mengincar untuk burst damage cepat di early game. Assassin juga dipakai oleh dia. Dengan berhadapan dengan Akai, tadi kalau kita lihat memang Lancelot ada sedikit mungkin keunggulan ya dengan kecepatan dia untuk membersihkan isi jungle. Ya, dan Buset dah ini Aboy sekali nyembur kayak begitu. Sakit banget. sakit ya. Dan juga tadi kita lihat bagaimana ada Marki yang membawa Swift. Yang kita tahu, Kari. Sangat cocok. Iya, kalau gak ada Speedy Light Wheel, Yap. itu kan ya cuman tete-tete biasa gitu. Ya kan? Gak maksimal gitu kan. Iya, ngebawa satu like wheel gitu aja gitu. Udah satu gear dilempar-lemparin gitu. Speednya juga nggak tinggi-tinggi banget. Tapi sekarang mari kita masih level 3 di bagian bawah. Ada gold buff yang sedang diperebutkan. Tapi di bagian tengah Aboy dan juga Baloyski berjalan bersamaan, rotasi bersamaan. Tapi ada sebuah hal yang bisa mengejutkan. Ditarik tadi Versik tapi harus pergi dari hal tersebut. Wah, ini Phantom Execution-nya udah ngeri banget ya. Jalan berdua dari Baloy dan juga Aboynya. Ini udah mulai dibaca juga sama RRQ bagaimana trapping-trapping yang dilakukan. Tapi bentar lagi bakal ada Turtle nih. Ya. Akai versus Lancelot lagi Om. Oke, Lancelot dan ada Torrents yang bisa menjadi senjata untuk Lancelot ya kalau memang ingin memenangkan adu retri. Dan kalau kita bisa melihat Diran juga di sini menggunakan Impurage. Oke, itu dia. Look sendirian ada 2 player yang emang mendekatin ke arah tubuhnya
Dairon oke banget main dekat, tapi untuk Lemon main dekat itu bukan playstyle ya. Sementara sekarang Turtle pun udah mulai dibawa lagi ke area bawah, Geek mulai menguasai, ada Dairon melihat dari kejauhan tapi sendirian Dairon. Cukup beresiko apabila dia emang mau masuk karena sekarang Turtle yang pertama pun akan segera diserahkan untuk Geek Farm. Ya, tapi kalau kita ngeliat di minimap, ternyata di arah bottom lane Skylar ngasih pressure besar untuk Marky nih. Ya, Marky bahkan tertahan tadi ya, sempat ada di level 3 cukup lama dan hanya bisa melakukan peluk ke turretnya. Yap, Baloy udah level pada untuk sekarang. Sekarang ada satu lagi Holy Baptism kena karena 2 player. Ada sebuah kejutan, ada sebuah backup anda begitu baik, tepat dilakukan. Ya, dan ternyata di sini nggak ada yang membawa Purify sama sekali. Om. Ini bakal jadi makanannya Naomi harus. Iya, tapi memang di early tadi Naomi sempat untuk melakukan setup, cuman belum ada damage yang mumpuni dari Skylar karena item memang belum jadi. Yap, wah ini look. Untung aja ada Tonros, kalau tidak akan ada satu pukulan yang masuk ke dalam ulu hati terdalam yang dimiliki oleh Lancelot. Tapi sekarang Daironnya ada penalti zone langsung dikeluarkan pula. Luke masih berhasil bagi daerah tersebut, tapi Dairon tidak akan membiarkan. Di mana tadi ada pergerakan yang dimiliki oleh Lemon terlalu maju ke bagian depan. Ada flicker yang udah dikeluarkan, mulai terjebak di daerah tersebut. Tapi Aboy malah Aboy menjadi korban pertama first blood point by Samsung Galaxy 34 dan 54 5G. Yap, ini perbedaannya sama-sama. Dapetin mid lane ya cuman first blood ya dan Versik. Tertumbuk oleh Luke. Oke, sprint di pop up langsung maju tadi. Yap, dan kalkulasinya mateng. Matang Dia banget. tahu punya damage besar untuk bisa menumbangkan Versik yang HP-nya juga nggak terlalu banyak tadi lagi tersisa Om. Benar, dan ini beda banget ya. Dimana dari Geek Farm mereka berhasil untuk menyetir juga bagaimana permainan dari Nile yang menurutku ini sangat-sangat agresif dan berhasil untuk mencuri source level yang bisa diambil oleh Versik. Wah ini Geek Fam sudah mulai menemukan tempo permainan mereka. Oke, dan first item Aboy tadi ada NOD Necklace of langsung. Durance, Iya. NOD. Respect. Karena sekarang mungkin yang punya badan Dairon. Yep, Dairon, mohon maaf lahir dan batin, diperciut dulu kali Richard. dikecilin dikit ya. Iya lifestyle-nya dikurangin dan untuk sejauh ini Geek Fam memimpin dengan adanya 2 poin pick off tapi Wave Dragon. Oke, itu dia Wave Dragon yang masuk ke dalam tubuh dari Rafaela. Sementara di bagian belakang, Epic Spin dia connect lagi ke dalam tubuh dari Skylar. Skylar terjepit dia tersebut. Mau pergi ke arah mana? Skylar pun masih bertahan sejauh ini. Satu hit terakhir. Skylar hampir saja berhasil selamat. Hampir ya karena memang kegeser juga tapi Naomi. Oke, Naomi satu hit terakhir. Naomi pun berhasil dihancurkan tapi Warkija pun berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja sekarang Lemon 1v1 situation melawan dengan Nile. Lemon berhasil dihancurkan tapi pada berbeda. Ada Turtle berhasil langsung diamankan antara Luke dan juga Aboy. Mereka bekerja sama untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan di mana Dairon yang masih berusaha untuk bisa bagi daya tersebut. Dairon satu hit terakhir, 1 bar HP masih berhasil selamat tapi langsung dibakar begitu saja. Aboy. Wow dan itu Holy Healing yang ngebuat dari Luke dan juga Aboy berani buat masuk. Dan Wave Dragon dihindari dengan flicker sehingga dihantarkan pulang aja. Iya, Aboy diantarin pulang. Makasih Bang Naomi. Gitu ya. Soalnya flicker sih. Ada flicker juga yang di pop up sama Aboy-nya. Yap, dan sekarang bagaimana? 11 naik lagi 2% tapi Skylar terjepit. Udah Marky yang siap untuk mengantarkan damage satu yang terakhir dan Skylar pun berhasil dihancurkan lagi. Tapi Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Marky tapi Marky masih berhasil kabur lagi, mundur lagi. Selamatlah sudah. Ini Skylar udah jadi bulan-bulanan warga nih Om. Benar, ini tempo permainan juga langsung naik ya. Kalau kita lihat bagaimana banyaknya teamfight yang terjadi di posisi-posisi yang berbeda. Dari Geek Farm mereka masih tetap bisa melakukan split push. Bagaimana pergerakan Luke masih stay di top lane. Waduh. Oke, Baloy. Baloy terlalu dalam kah? Iya. Jauh banget loh. Ya, sangat-sangat dalam sekali tadi buat Baloy. Berusaha untuk mencari posisi yang bagus. Tapi Marky ini damage-nya sepertinya gak terbendung sama sekali ya. Oke, sementara untuk sekarang Skylarnya dengan nge-pop up lagi ke arah satu spin yang dimiliki. Berhasil selamat dan juga nge-trigger satu Netherlands yang dimiliki oleh Paramis. Yap. Iya. Game sebelumnya. Tadi ada Cloud yang bisa split push ini sekarang Luke-nya bebas. Ya, Luke-nya bebas banget. Split push di atas dapat turun tanpa ada gangguan sama sekali. Ini gak ada yang berani untuk mendekat ke dia karena dia sustain, dia bisa kasih damage juga. Sedangkan fokus dari RRQ ada di bottom lane. Oke, ada 4 player sekarang di area bawah guna untuk bisa menghancurkan Karotor Tar, tapi sepertinya masih belum berhasil. Nile sekali lagi dia mencoba untuk bisa nge-flank lewat belakang, tapi sekarang untuk dari Skylar yang berhasil lagi dihancurkan.
Bahkan untuk Nailnya masih berhasil selamat, ada penalti zone udah dikeluarkan pula. Sedikit lagi Epic tersisa. Berhasil menghancurkan lagi pergerakan di mana tadi Dairon yang tidak bisa berbuat banyak. Namun untuk kali ini Markinya mendekati lagi pergerakan di mana Lemon yang tidak akan bisa mengatakan damage begitu banyak untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan Marki. Tapi Persik hadirnya tersebut ada shotgun yang sudah dilakukan double kill. Bahkan sekarang Luke langsung menjaga pergerakan dari Persik agar tidak bisa maju jauh lebih dalam. Ini Markia dapetin triple kill, ini makin snowballing lagi harusnya walaupun memang udah sempat ke shutdown juga. Namun gerak dari Nile, flanking dari arah belakang. Wow, ya. Dan juga permainan dari Kari Marki ini agresif banget ya. Iya. Dia nabrak semuanya karena dia tahu power dari Kari itu sendiri. Maksimalin untuk efek pasif attack dia. Dan sekarang dari RRQ, mau gak mau mereka harus lebih tahan dulu. Mereka bersabar di belakang. Karena Luke juga selalu memberikan satu split push dan dorongan dari dia ini selalu berhasil. Dan tanpa purple buff. Iya. Persik harus kehilangan purple buff. Yep. Hilang lagi purple buff, tidak ada bahan bakar sekarang Persik. Untungnya masih bisa menyamakan levelnya nih, tapi Tonros tidak kenakan siapa ber Skylar. Again and again and again and again. Terdorong FPSP, tapi untungnya untuk kali ini Skylar masih berhasil bertahan. Ada Netherrealm yang sudah dikeluarkan begitu saja. Skylar berhasil lagi dihancurkan. Tidak ada lagi satu defense yang sangat tinggi, namun sekarang coba lihat Markinya. Berhasil mengatakan damage begitu mengerikan, tapi untungnya Lemon masih berhasil pergi dari tersebut. Tapi Dairon akankah berhasil pergi dan juga selamat dari tersebut. Ada Dairon satu di terakhirnya. Nail berusaha untuk bisa memberikan satu damage-nya. Tapi Persik berhasil menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut. Iya karena dari spinning light wheel, Marki ini ngejar juga sampai manapun. Mau kabur ke belakang. Dan Aboy, kita lihat bagaimana hero power Om. Ini benar-benar dia tahu banget bagaimana menggunakan Faramis sampai ke seluk-beluk-beluknya. Ya, hero power, hero nyaman ya. Yang dipakai tadi Ya. oleh Aboy dan Gagal. Hampir aja tadi bisa untuk mengeluarkan Way of Naomi. Iya tapi masalahnya The Way of Naomi follow up-nya tadi bersama dengan Lemon. Dan Lemon butuh banget jarak. Iya. Dan Lemon berulang kali kita melihat dia bisa ditempel oleh pemain-pemain Jepang. Itu dia. Kari dengan range pendek. Terutama Marki Om. Itu dia Kari. Pinter banget. Cecilian jarak dekat apabila tempel-tempelan. Buset kagak ada rasanya tuh bad impact kemana. Ke depan, Namparnya kemana, orangnya tepat di depan. Dan wah ini udah mulai tertekan kembali RRQ. Invasi-invasi terus terjadi dan Versi kembali harus kehilangan purple buff miliknya. Ya. Yap. Ini membuat RRQ mereka akan semakin sulit ya untuk bisa melakukan kontes nanti di lord yang pertama. Karena jelas ada perbedaan dari damage retry yang bisa diberikan. Dan setup buat Geekfam sudah mulai mengarah untuk mendapatkan objektif. Dan Luke sekali lagi menjadi salah satu pemain yang cukup menjengkelkan. Split push dapat objektif. Aha. Dan Berhasil lagi ya. perbedaannya juga di sini adalah di saat tadi kita lihat di game pertama ada Pakito dari Luke yang memang akhirnya nggak bisa melakukan split push dengan leluasa karena ada Yuzong. Tapi Yuzong dia bisa ikut fight dengan cepat, beda dengan Terizla. Palunya gede banget, jalannya jadi berat. Ada mobilitas yang berbeda. Aha. Holy Baptism tadi dikeluarkan. Namun untuk sekarang coba lihat. Langsung saja Aboynya berhasil selamat dan Netherrealm langsung dikeluarkan guna untuk bisa menyamakan lagi ke arah rekan-rekannya. Tapi FP Spin kali ini dikeluarkan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Dairon berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk sekarang Skylarnya akankah berhasil sama pergi untuk daerah tersebut. Tapi Luke-nya masih menyisakan sekitar 2 bar HP. Dan itu pun berhasil untuk membantunya. Berhasil kabur dari area tersebut. Namun Persik akankah berhasil masuk ke dalam area dari Lord? Tidak dikasih waktu. Gak dikasih sama sekali, fokusnya menuju ke arah satu inner turret di top lane. Wow. Hampir aja, untung ada Tonros yang tepat waktu loh. Iya dan ini RRQ kembali harus menunggu sampai ke menit 20 lagi harusnya. Dan ini bakal lebih berat lagi buat RRQ karena mereka gak punya badan. Kita melihat tadi indeksnya bagaimana. Mereka gak punya sesuatu yang bisa nahan di depan kecuali Dairon. Dan Dairon pun menjadi bulan-bulanan warga dari Geekfam. Apalagi tadi item pertama Aboy langsung NOD kan. Yep. Sangat-sangat respect sekali ya. Dari item build-nya juga NOD ada Clock of Destiny dan juga Lightning Cruncher. Tujuan berikutnya untuk Aboy dan ini dari gold-nya kita bisa melihat mereka udah unggul. Apalagi gold dari Luke itu udah unggul satu item. Wah. Ada Blade Armor, Domi Ice juga sudah ready di sana. Dan ini menjadi tugas berat buat RRQ. Tugas mereka sebenarnya ya nahan bagaimana caranya sampai dengan late game. Tapi Iya. untuk sementara waktu kalau mereka ditabrak mereka bisa tumbang karena ada item difference yang terjadi. Yep. Dan juga Lord. Naomi-nya susah ya. Itu dia. Lord hanya tinggal masuk lagi. Lord bisa saja memberikan bar untuk mereka bisa menghancurkan ke arah satu base utama yang ada di bagian tengah. Tapi Dairon tadi penalti zone yang gak kena ke siapapun. Baloy, ada lagi sebuah epic crossbow yang dikeluarkan oleh Skylar. Tapi ternyata semuanya pun masih belum membuahkan hasil. Gini, Geekfam,
8.500 keunggulan. Wah, Versik. Oke, itu dia. Sebuah pertempuran akan kembali terjadi. Tidak. Tapi Luka mulai masuk lewat dalam. Luka terlalu berani. Namun sekarang penalti zone guna dikeluarkan pula oleh Dairon. Masuk kali ini adalah dia berhasil untuk menyelamatkan di mana. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Gipo. Mereka semua masih stay dan juga sangat-sangat nikmat di yang tersebut akan double kill. Didapatkan oleh Luka. Tapi The Way of Naomi belum juga keluar sampai sekarang. Tapi Nael melihat dari kejauhan. The Way of Naomi. Luka berhasil dihancurkan. Tersisa 4 player melawan 3 player. Yap, high groundnya masih cukup kuat tapi Marki. Oke, Markinya sudah mengangkat damage begitu maksimal. Bahkan untuk kali ini Lemon dan Bobki Karamana ada efek slow. Marki. Di dalam tubuh dan Marki. Marki. Langsung saja auto fokus dan game. 2-sama. Marki. Mari kita langsung hancurkan base-nya dengan Wind of Nature yang aktif. Gak peduli sebagaimana damage diterima. Tapi menjadi 2-sama dan fasilitas akan kembali digunakan. Menjadi match point nantinya untuk kedua belah tim. Wow. Geek. Yang gue lihat dari 2 game ini. Di saat Geek berhasil menjalankan, di saat Geek berhasil mendominasi. RRQ gak berkutik sedikit pun Om. Iya, terlihat mereka susah banget untuk bisa menjaga dikarenakan mereka gak punya badan yang memang sustain di area depan. Dan kita tahu Lemon ini butuh posisi di belakang. Dia butuh badan untuk bisa nahan, untuk bisa memberikan damage dengan Sanguine Claw dan juga Bad Impact. Tapi apa yang kita lihat secara realitanya adalah berulang kali Lemon selalu bisa ditempel oleh pemain-pemain Geek Farm. Iya, dan itu dia. Look-nya jadi bebas juga kan. Bagaimana Terizla yang minim banget dari segi mobilitasnya. Yap. Ikut di fight, akhirnya lane-nya terbengkalai. Dari segi objektif turretnya juga bisa dimaksimalin sama Luke-nya. Flanking dari arah belakang. Masalahnya flankingnya bukan cuma dari Luke doang. Nael Nael. Yap, menguasai. dan Nael AK-nya dia agresif. Dia Iya. muter belakang karena dia tahu ini AK hero tebal. Muter belakang keluarin semua pemain yang sedang berlindung di turret. Dan itu dilakukan dari menit 5 ya. Kalau kita lihat itu lane-nya si Skylar sudah mulai rusak dikarenakan itu tadi muncul dari belakang AK-nya. Iya. Yap, itu dia senjata rahasia Geek. Ancam sang raja turun keluar bracket. Dan tadi lihat gak gimana cara momen end-nya? Wind of Nature aktif, Markinya langsung faster and faster. Plus sebelumnya tadi kan The Way of Naomi-nya udah keluar tepat di depan dirinya yang emang kena ke arah Luke kan. Aha. Ya udah. Sekarang untuk dari Markinya siapa lagi mau ganggu? Iya. WON udah ada. Betul. Sisi udah hilang. Tembak aja Bang. Skylar-nya di-press. Skylar Follow di-press. up damage dari inisiasinya Naomi, mungkin yang bisa ngebantu ya itu dari Skylar-nya. Tapi Skylar-nya pun ini tertekan. Dan Lemon butuh banget jarak. Lihat. Wah. 2-sama skor kita kali ini. Wow. Reverse sweep kemungkinan juga bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Dan masuknya Marki ini benar-benar sih. Karena kan kita jarang ngeliat Marki kan. Iya. Di regular mungkin dia cuma main di leg yang pertama. Oke. Tapi ternyata menjadi salah satu senjata rahasia yang bisa dimainkan. Karena dia lama gak kelihatan ini orang sebenarnya powernya kayak gimana. Dia kayaknya habis bertapa ya. Iya, Kayaknya dan dia... tiba-tiba keluar. Pertapa, Tapi turun Om, gunung. gimana tadi Marki kalau pakai Kari? Gimana tadi speedy like Wille? Jadi light wheel? Cepet banget ya. Udah deh, Iya, cepet banget ya. Situ semua dilempar kayak ada Iya. rumput-rumput di sebelah juga udah ya. Iya. Sampit semua ya. Damage pokoknya keluar dari itu semua itu. Wow. Dan dia pemain yang berani. Kalau kita lihat dia Iya. lompatnya udah ke depan aja. Iya. Percaya diri aja. Karena lawan kan bisa tiba-tiba kaget juga. Ini hilang separuh HP tiba-tiba kena true damage dari pasifnya Kari. Dan itu yang dimaksimalin juga. Iya. Dan mungkin ini panggung yang sudah biasa dirasakan oleh tekanan, pressure. Marki udah biasa banget. kan, Marki kena udah biasa pressure. banget di sini internasional juga Betul. gitu loh. Oke. Plus tadi apa yang udah dijelaskan oleh Om Awa juga sangat luar biasa kali. Marki emang Cecil loh. Dari tadi gue ngelihat dia nempelin Cecil itu Di loh. sebelahnya Cecil hadap-hadapan. Pas di sebelah Cecil, itu siku sama sikunya ketemu Om. Iya. Ini siku Cecil sih. Karena kan kalau di belakang dia yang keancam. Iya, ya kalau kayak begitu Cecil apa yang bisa dia lakukan? Iya, Dia karena jarak dari Bad Impact itu kan konstan. Tidak bergerak, tidak berkurang, tidak berlebih. Betul, Udah betul. segitu-gitu aja. Terus Nailnya juga nempel terus dari tadi tuh. Iya. Nail ada di sebelahnya Cecil. Ditempel kena body slam, waduh. Oke, tapi player of the game akan jatuh ke tangan siapa kira-kira? Marki lagi kah? Nail sih kayaknya. Dan Nail ternyata. Nail, oke. Flanking dari AK yang begitu ekstrim menghantarkan Skylar berkali-kali Itu jadi tumbal proyek tadi Om. ya kita tahu Skylar ini suka berlindung di balik turret ya. Apa itu turret?
Puter dikeluarin semua. Iya. Bahkan tadi di depan umum kan. Diputer. Tadi udah ada beberapa player dari Arki udah mencoba ngalangin, gak ada. Gak ada, peduli. gak ada. Skylar ini nih. Skylar. Atau mungkin gara-gara efek gak pakai Ducati kali. Wah, karena Panda versus Leo jadinya ya. Tadi Iya. pakai Ducati om. Enggak. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Iya. Enggak. Oke. Jadi bener-bener pakai Leo dia di Leo, situ, pakai betul. macan. Digeser sama Panda ya. Wah, digeser. Itu jauh banget sih. Pokoknya siapapun yang ada di bottom lane tadi aku ngelihatnya. Itu Nile yang paling datang, diusir semua. Bubar-bubar, yuk keluar ke depan. Jangan berlindung di balik turret semuanya. Dikeluarin ya. Dikeluarin, yes. Dan Akai ternyata menjadi jawaban juga yang Akai yang dimainkan oleh Nile. Ini bisa sukses dengan sangat maksimal seperti ini. Ini dikarenakan dia mainnya sangat agresif dari early. Dan Versik pun akhirnya ya, di awal agak bisa ngimbangin. Buff masih bisa diamankan oleh Versik, tapi lambat laun. Purple buff ketika sudah mulai tercuri, di sanalah terjadi. Dan lihat bagaimana Nile Nah tuh, masuk dari belakang terus-terusan. depan umum. Gak ada permisi terus ke Skylar terus-terusan kan. Nanti ada toh, di mid juga ada kayak begini. Dan membuat Marky ya jadi enak banget juga untuk bisa memberikan basic damage dia. Dan sekali lagi mungkin untuk sesi lain dari Lemon yang gagal untuk bisa memberikan damage yang maksimal ya dari hero-nya dia. Ya itu dikarenakan gak ada badan sama sekali. Dari Naomi yang butuh untuk melakukan setupan, sampai mungkin dengan Terizla-nya yang menjadi bulan-bulanan. Dikarenakan masih ada Marky yang bisa memberikan true damage. Nah ini om, dipepet coba itu lihat tuh. Sebelah sikut sama sikut ya. Iya, ditendang ke arah dari Lemon. Dipepetin sama Markinya. Oh, di PPT itu lihat tuh. Tapi Marky memang pemain yang berani buat ngambil resiko. Kita tahu tadi HP-nya kan tipis banget. Iya, Dia berani buat tetap maju aja ke depan. setidaknya dia pun masih bisa mengatakan damage walaupun dirinya juga udah hilang. Betul. Jadi teman-temannya nanti bisa nge-finish semuanya. Ya, dan ini untuk di area mid tadi ya. Jadi memang faktor juga dengan adanya Faramis sendiri sih. Mana mungkin dari Shadow Stampede-nya ini yang bisa narik pemain-pemain dari RRQ yang tadinya udah kayaknya oh ini bisa kabur, masih bisa ditarik kembali ke belakang. Plus mereka pede banget ya, mereka no flicker loh, no purify loh. Ah, Flicker semuanya. mau flicker dan flickernya juga bisa ngubah arah kan Way of Dragon-nya. Dan Nah ini, fokus dia. Way of Naomi keluar, Kari. Tuh. Au amat ah. Ya tuh karinya sampai flicker loh ke depan. Cuek. 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 Way of Dragon-nya udah dikeluarkan Naomi gitu loh. Ya siapa yang ganggu Kari? WON udah dikeluarin tadi, damage dari Lemon agak gak cukup, masih belum cukup, stacknya masih belum tinggi. Ya. Biarpun cukup kalau ditempel kayak gitu susah loh. Iya, itu gini aja. Ketempelan terus. Ketempelan ya. Tempelan Ay, Marky ketempelan. ya. Tapi Aboy nih Om, yang sebenarnya damage dari Ghostbusters-nya juga ya. Shadow Stampede yang dia punya kontrol juga bagus banget tadi. Nah tarik 3 orang loh tadi di rumput tengah. Ya menurutku juga ini power yang memang gak boleh di-ignore ya oleh RRQ. Karena ini pegangan dia banget. Dan juga Nether Realm-nya ini yang membuat sustain team fight yang terjadi. Marky yang mungkin sangat hampir tumbang ya masih ada Nether Realm. Terus juga ini mereka sebenarnya banyak winning condition buat Geek kali ini ya. Aha. Dari draftnya mereka bisa split push. Mereka bisa main nabrak dikarenakan mereka punya Marky. Mereka masih bisa muter lewat belakang juga, ngeflank dengan hero yang dipakai Akai untuk menang objektif. Yep. Ada heavy spin, jadi banyak banget. Sedangkan dari RRQ, mereka cukup terbatas. Mereka harus bisa menang dengan penalty zone. Karena penalty zone tadi sudah digagalkan, mereka gak punya lagi mungkin untuk backup lane. Iya. Karena jelas badan habis. Terus dibuyarin juga sama Akai kan. Jadi pilihannya tadi sebenarnya 3 game Faramis di-ban juga kan. Yep. Nah sekarang dilepas impact-nya begitu luar biasa. Masalahnya slot ban mereka cuma 3. Habis ya. Iya di awal. Ya, dan kita bisa lihat kenapa mungkin RRQ mereka ke pressure ya. Orange buff, purple buff menjadi salah satu perbedaan. Hanya di awal tadi kalau kita lihat Versik berhasil untuk mengamankan purple buffnya. Tapi selepas daripada Versik sudah kehilangan pegangan, di buff dia, kick farm mereka langsung menggebu-gebu. Mereka tabrak semuanya dan permainan ya lagi dan lagi berani yang bisa dilakukan oleh Luke maupun Marky di sini. Mereka menangin XP dan juga gold lane-nya. Yang berarti membawa kick farm semakin dekat untuk bisa dapetin item untuk bisa menangin juga di game yang keempat. Dan akhirnya ada chance untuk bisa mendapatkan reverse sweep. Ini yang dicari mungkin buat Geek Farm. Depan mata loh. Depan mata. Dan menjadi big pressure Big buat pressure. RRQ. Ya. Karena mereka tadi unggul 2-0. Yap. Mereka Sekarang dikejar. disamain. Biasanya yang ngejar ini lebih pegang momentum dibandingkan Lebih yang pegang, ya. dikejar. Lebih ketar-ketir yang dikejar ya Om ya. Betul. Oke. Dan, wow, oke. Dari team fight participation, Luke sama Diran hampir sama ya sebenarnya. Tapi Luke juga dia bisa maksimalin potensi dia untuk melakukan split push, sedangkan Diran di sini kalau team fight participationnya, ya dia jadi badan aja di depan. Gak bakal bisa ngedeliver yang terlalu besar juga. Dan Rich Gang-nya masih dipegang oleh Marky. Dan jadi
Pertanyaan kita sekarang adalah nanti di game yang kelima, akankah Goldman menjadi ramai ya? Karena sudah 4 game berturut-turut Goldman-nya sepi, tapi sepinya itu di game yang pertama kedua dimenangkan Skyler, 3-4 dipegang sama Marky. Game yang kelima, Gold Laner ini tadi jadi penentu lagi nih. Yep. Kalau memang Gold Laner jadi penentu ini, bisa jadi mereka punya ada metode babysit. Buat menangin aja nih di Gold Lane, jadi pada pusing ya. Harus ganti lagi kayak strategi-strateginya nih ya. Ini udah makin berat kan. Sudah semakin pusing ya. Udah semakin apalagi ini udah satu kesempatan terakhir lagi untuk bisa mensekir langkahnya di upper bracket. Siapapun yang kepleset di game kelima, ekstra kerja keras di lower. Iya, lower bracket udah kayak, Waduh, hai selamat datang. selamat datang. Iya.